Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir berjudul Rancang Bangun Pendingin Air Perkebunan Hidroponik Green Farm yang ada di Gunung Pati berbasis PLC dan SCADA. Perkenalkan, nama saya Sofyan Dayat, kelas LT3C, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Risandi dari kelas LT3C, absen 4. Perkenalkan, nama saya Farid Setiawan dari LT3C, absen 9. Perkenalkan, nama saya Syukurna Farizi dari kelas LT3C, absen 19. Saya akan menjelaskan latar belakang alat yang telah kami buat, yaitu alat pendingin air hidroponik. Pertama, yaitu teknik budidaya secara hidroponik merupakan salah satu upaya meningkatkan penggunaan lahan dan sering diaplikasikan pada lahan perkebunan perkotaan pada greenhouse. Nah, di Indonesia perlu menggunakan seperti pendingin chiller ini karena kita tahu suhu yang ada di Indonesia sekarang ini sangat-sangat panas dan ekstrim. Nah, oleh karena itu di perkebunan hidroponik greenhouse maka diperlukan alat seperti ini, yaitu pendingin air pada greenhouse atau pendingin hidroponik. Nah, selanjutnya alat yang kita gunakan yaitu water chiller. Nah, water chiller ini sering digunakan untuk menjaga suhu agar pertumbuhan pada perkebunan hidroponik berkembang dengan baik. Nah, hal ini membantu untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan terkendali untuk sistem hidroponik. Saya akan menjelaskan tujuan alat ini mengapa dibuat untuk TA. Yang pertama yaitu dapat menemukan solusi untuk mengatasi suhu air pada perkebunan hidroponik. Yaitu yang kedua, dapat merancang alat pendingin suhu air berbasis PLC dan SCADA. Yang ketiga yaitu kita dapat menentukan yang digunakan pada alat pendingin suhu air berbasis PLC dan SCADA. Yang selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen pada perkebunan hidroponik. Dan yang terakhir yaitu dapat menerapkan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan pemantauan sistem hidroponik. Dan di sini saya ingin menjelaskan komponen yang digunakan untuk alat ini. Yang pertama, di sini ada PLC oscill sebagai kontrol dari alat atau water chiller ini. Kemudian ada ESP32 sebagai monitoring dan kontrol dari blink. Kemudian di sini ada relay DC 12 volt untuk mengontak kontaktor agar mengontak alat dari water chiller ini. Kemudian ada kontaktor AC untuk menyalakan water chiller dan pompa. Kemudian ada power supply DC sebagai supply untuk PLC dan ESP32 dan sensor suhu. Kemudian di sini ada LCD I2C 20x4 untuk monitoring alat ini dan monitoring suhu. Kemudian ada sensor TS18B20 sebagai sensor suhunya. Kemudian di sini ada push button untuk menghidupkan alat secara manual. Kemudian ini selector switch untuk mengganti ke mode manual atau auto. Kemudian ada lampu indikator sebagai indikator mode manual dan mode auto. Oke, itu saja komponen yang bisa saya jelaskan. Di sini saya akan mendemokan tentang cara kerja alat secara otomatis. Bisa dilihat sini dulu. Nah, ini pertama kita putar saklar ke mode auto. Ini. Pertama kita pompa dulu on, kemudian diikuti dengan AC-nya on atau water chiller-nya. Kemudian kita menunggu hingga sirkulasi airnya menjadi dingin. Nah, di sini kita dapat mengatur limit atas dan limit bawah. Nah, tadi pertama kita setting limit bawah atau set point bawah sebesar 24 derajat Celcius, limit atas sebesar 27 derajat Celcius. Dan sekarang suhu yang terbaca adalah 28 derajat Celcius. Nah, ini pompa sudah on dan AC on. Ini LCD lebih menampilkan dikarenakan delay ya teman-teman. Bisa dilihat. Kemudian ini kita dapat mengamati sirkulasi airnya.
teman-teman, di sini kita dapat men-setting itu ya, limit atas dan limit bawah. Jadi misalnya kita bisa setting ke 23 dan ini di LCD pun cukup 23, dan limit atas kita juga bisa berubah jadi 26 atau 27, 28 gitu sesuai keinginan kita. Nah, di sini kita setting limit atas 26 dan limit bawah 25 ya. Nah, ini air suhunya tadi yang awalnya 28 derajat Celcius kini turun menjadi 26 derajat Celcius. Nah, ini nanti pompa dan AC-nya atau water chiller akan mati atau off jika ini tuh menyentuh limit bawah atau di bawah 25 derajat Celcius. Jadi ya teman-teman, ini sekarang suhu masih 26 derajat Celcius. Oke, setelah tadi teman saya menjelaskan cara kerja alat secara otomatis, maka di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat secara manual. Oke, di sini kita akan menggunakan selector switch-nya secara manual. Lalu kita bisa menghidupkan pompa dan AC itu secara manual dengan menggunakan tombol push button. Di sini saya akan menghidupkan pompa secara manual. Maka otomatis pompa akan nyala. Bisa dilihat teman-teman. Dan selanjutnya di sini saya akan menghidupkan chiller secara manual. Maka chiller akan nyala dulu. Asik. Nah, kondisi manual ini bisa kita gunakan ketika smartphone atau perangkat kita itu sedang rusak ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mematikan dengan cara menggunakan push button. Maka chiller otomatis akan mati dan selanjutnya di sini saya akan mematikan pompa. Sekian atas video yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat mengedukasi teman-teman tentang alat pendingin air hidroponik berbasis PLC dan SCADA.